Tawuran dengan senjata tajam dan balapan liar kian marak khususnya di bulan suci Ramadan. Dari awal Ramadan 2023 sudah terjadi beberapa peristiwa tawuran dan balapan liar di beberapa daerah. Tawuran remaja di awal Ramadan yang terjadi di Jalan Banjir Kanal Barat, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis dini hari. Aksi tawuran tersebut terjadi pada saat kawasan tersebut tengah mengalami mati listrik. Diperkirakan lebih dari 100 orang yang ikut dalam aksi tawuran tersebut. Seorang pria tewas saat menyaksikan aksi tawuran remaja tersebut. Korban tewas usai mengalami luka di bagian rusuk akibat sabetan senjata tajam peserta tawuran. Saat ini kepolisian sektor Palmerah tengah melakukan pengejaran terhadap para pelaku tawuran yang sudah diketahui identitasnya. Jelang sahur di bulan suci Ramadan, dua kelompok pemuda di Kampung Kalen, Keramat, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, melakukan aksi tawuran. Kedua kelompok pemuda tersebut saling serang dengan menggunakan sarung dan alat seadanya. Peristiwa tawuran tersebut belum diketahui penyebabnya. Warga berharap petugas kepolisian agar cepat mengambil tindakan karena bila terjadi tawuran susulan, warga dan pengguna jalan takut terkena sasaran. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di depan Masjid An-Nur di Jalan Raya Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Mirisnya, tawuran yang terjadi pada Kamis malam ini dilakukan saat warga tengah melaksanakan ibadah sholat tarawih. Dengan menggunakan sarung dan senjata tajam, para remaja dan anak yang mayoritas masih pelajar ini saling serang. Menurut warga, tawuran ini sering terjadi terutama saat bulan puasa. Aksi tawuran remaja ini mulai membuat khawatir dan resah warga sekitar, terutama para orang tua yang tak mau anaknya menjadi korban salah sasaran. Di Lumajang, Jawa Timur, aksi kejar-kejaran petugas dengan para pelaku tawuran pun tidak terhindarkan. Saat puluhan remaja berusia muda ini berusaha bersembunyi dan kabur dari kejaran petugas. Satu persatu, para pelaku tawuran perang sarung akhirnya tak berkutik saat berhasil diamankan petugas dari gang-gang sempit. Untuk selanjutnya digelandang ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Selain puluhan remaja, petugas juga berhasil mengamankan puluhan sarung yang telah siap dipergunakan serta sebuah petasan kembang api. Lalu bagaimana sosiolog, psikolog remaja, dan pihak terkait melihat fenomena tawuran remaja yang marak di bulan Ramadan ini? Tim TV One mengabarkan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, yang sudah seharusnya kita isi dengan berbagai macam amal kebaikan, sehingga kemudian kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi yang seperti yang sudah Anda saksikan sendiri, bukan hanya di Jakarta loh, tapi juga di kota-kota lainnya. Ini sayang sekali, waktu tarawih dan juga waktu menjelang sahur atau bahkan semasa sahur, ini banyak orang-orang yang malah terlibat tawuran. Nah, kita akan gali lebih dalam lagi apa yang menjadi penyebabnya, termasuk juga bagaimana kesigapan dari pihak kepolisian untuk bisa mengatasinya. Sudah hadir di samping saya, beliau hadir pada malam hari ini sebagai seorang sosiolog, Bapak Trubus Radiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Trubus. Selamat malam Mbak. Puasa sampai hari keempat lancar Pak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Baik, selain Pak Trubus menemani saya di studio, juga sudah terhubung secara daring kita dengan Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Trunoyudo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri, selamat malam Pak Trubus. Selamat malam. Baik, dan juga sudah bergabung dengan kita seorang psikolog yang juga bisa nanti memberikan analisanya ini mengenai para pelaku, yaitu Mbak Analisa Widyaningrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ana.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri, malam juga Bapak-Bapak sekalian. Baik, kita akan pertama ini menuju ke Pak Truno Yudo terlebih dahulu. Pak, kita ingin sekali tahu sebenarnya bagaimana profil kejahatan yang kerap terjadi di bulan Ramadan ini. Apakah memang hanya tawuran atau ada jenis-jenis kegiatan ataupun juga kejahatan lainnya yang memang ternyata banyak terjadi di saat bulan Ramadan ini? Pak Truno Yudo, silakan. Baik Mbak Putri, terima kasih. Selamat berbuka puasa. Perlu kami sampaikan, Polda Metro Jaya sudah antisipasi ya jauh sebelum adanya memasuki bulan Ramadan. Bapak Kapolda Metro Jaya mengeluarkan maklumat nomor 1 tahun 2023 pada 15 Maret yang lalu. Ya, tentunya ini juga dalam rangka menghadapi fenomena yang kita anggap tradisi juga tradisi yang tidak baik. Ya. Masalah ini sering dikaitkan dengan perilaku negatif atau menyimpang. Ya. Dan bahkan sering dikaitkan dengan pelanggaran hukum yang berujung pada tindak pidana. Ini yang tidak kita harapkan. Dan perlu diketahui Mbak Putri, pada awal-awal memasuki bulan puasa ini kan adalah merupakan awal libur anak sekolah. Banyak kegiatan-kegiatan yang kosong sehingga memiliki banyak energi untuk besok bisa beristirahat, tidak melakukan aktivitas apapun. Maka dari itu dari maklumat Kapolda menyampaikan ada kegiatan yang menjadi patut dilarang ya pada saat menjelang ataupun pada saat ini di bulan Ramadan. Yang pertama adalah terkait dengan konvoy atau arak-arakan menggunakan kendaraan. Ini juga dapat mengganggu ketertiban bahkan juga terhadap keselamatan berlalu lintas terkait dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ya tentang lalu lintas. Kemudian yang kedua terkait dengan kembang api ataupun juga petasan ya, ini sering dijadikan ajang juga sehingga ada ketersinggungan kemudian saling membakar petasan dan kemudian jadi tawuran juga. Termasuk yang ketiga adalah tawuran dilarang dan kemudian balapan liar. Ini fenomena yang selalu sudah diantisipasi oleh Polda Metro Jaya karena masuk bagian daripada kalender Kamtibmas. Ya. Kemudian Polda Metro Jaya ya, dari data yang kami catatkan sampai dengan hari ini tadi pagi 8, hari ini ada 9, 10 ya. 10 kita sangat prihatin dengan kejadian tawuran anak-anak ini, termasuk para remaja. Dari 10, 2 ini dilaporkan oleh masyarakat. Ya, tentunya diambil tindakan dengan proses penegakan hukum, pembubaran, termasuk pengembalian kepada orang tua terhadap anak-anak. Yang ke-8 ini juga berhasil diamankan berdasarkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah preventif, yaitu patroli perintis presisi. Baik itu dari Polda, dari Polres maupun Polsek, sehingga mampu dicegah ya dari 8 kejadian yang ada. Namun demikian, tawuran ini kan dipengaruhi oleh beragam kondisi ya, seperti lingkungan. Selayaknya mari saya juga menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat di tingkat adanya kita sekarang udah ada polisi RW ya, ada program ada polisi RW. Di mana setiap RW ini ada polisi datang melihat, mencatat, kemudian juga selaku problem solver. Ya, segala permasalahan jangan sampai daerahnya itu distigmakan atau dibrandkan sesuatu tempat yang kok menjadi pertempuran untuk tawuran. Nah, ini tidak diinginkan. Harusnya semua saling menjaga. Itu Mbak Putri. Bisa saya sampaikan. Tapi memang tawuran ini pelakunya semuanya remaja ya Pak ya, yang terlibat ya Pak ya, dari 9 kejadian ini ya Pak? Betul Mbak, rata-rata anak ya yang berhadapan dengan hukum ya, kemudian juga kita sangat prihatin dengan bentuk-bentuk sajam yang ada juga masih sarung ya. Tapi ini masih terus kita lakukan pendalaman tentu dengan kolaborasi interprofesi. Ya, pelakunya mayoritas anak, usia remaja ataupun juga usia sekolah. Mbak Ana, apa yang membuat mereka ini malah menghabiskan waktu di bulan suci ini dengan tawuran, melakukan kegiatan yang sangat negatif dan juga membahayakan bagi sesama, Mbak Ana? Ya, baik. Terima kasih Mbak Putri. Ini saya menanggapi apa tadi sudah disampaikan bahwa ini kebanyakan remaja. Ada apa sih dengan remaja? Kenapa bulan suci Ramadan? Tapi sebenarnya kalau kita lihat bulan suci Ramadan ini, tawurannya sebenarnya dari dulu udah ada ya. Cuma herannya kenapa ya kok sempat ya Ramadan ini. Jadi kalau kita lihat dari teori psikologi perkembangan remaja, ini memang remaja itu identik dengan tahap mencari identitas nih Mbak Putri dan Bapak-Bapak sekalian. Jadi mungkin pemirsa di rumah kalau kita lihat identik dengan keegoan yang sangat tinggi dalam dirinya, di mana remaja ini dalam fase dia udah nggak anak-anak lagi, tapi belum dewasa. Jadi kebingungan antara tahapan
identity dan juga role confusion atau kebingungan peran ini membuat mereka punya satu pemikiran bahwa apa yang mereka anggap benar adalah sesuatu kebenaran yang hakiki. Jadi dalam fase ini mereka jadi punya satu kemampuan untuk mengeksplor diri mereka, dan pengaruh pertemanan sebaya ini sangat kuat di usia mereka. Jadi ketika di fase ini memang kalau kita lihat fungsi lingkungan sosial sangat penting ya. Kalau di dalam pendekatan sosiologi mungkin nanti bisa ditambahkan atau kriminologi, ini sangat kaitannya juga dengan bagaimana sistem sosial seperti keluarga, apakah fungsi keluarga ini hadir pada saat remaja mencari identitas. Ketika dia mendapatkan keluarga sebagai fungsi sosial pertama remaja, maka pencarian identitas ini mungkin bisa tersalurkan dengan cara yang tepat. Tapi pada saat mereka tidak mendapatkan itu, entah mungkin ada sesuatu dari keluarga atau sistem sekolah, atau sistem sosial mereka, sehingga pengakuan terhadap diri mereka ketika mereka bersama dengan teman sebaya dan menunjukkan keegoan mereka itu dapat terfasilitasi dari saluran itu sendiri. Begitu kurang lebihnya psikologisnya, Mbak. Baik, Mbak Ana. Yang juga membuat kita miris, Pak Trubus, ini disebut tradisi. Tadi bukan hanya Pak Trunoyodo yang mengatakan, tapi juga masyarakat tadi saat kami liputan pun menceritakan ini tiap tahun selalu seperti ini, begitu kan? Nanti mungkin Pak Trubus bisa berikan pandangannya. Tapi setelah jeda berikut ini kami akan bahas kembali. Kami akan kembali setelah jeda di Apa Kabar Indonesia Ulama Akhir Pekan. Pemirsa, sebelum jeda tadi Kabid Humas Polda Metro Jaya sudah mengatakan dan juga sudah menjelaskan ada 9 kasus sampai hari ini ya. Per minggu ini atau per hari Minggu ini sudah masuk hari keempat, bukan sudah ya, baru ya, awal baru masuk hari keempat bulan Ramadan, Pak Trubus. Tapi catatannya angkanya segitu gitu kan. Nah ini kita lihat 22 Maret 2023 di Benda Kota Tangerang ada 9 remaja diamankan karena terlibat tawuran perang sarung. Di tanggal 23 Maret di Jatipulo ada, di Ciledug ada, di Tanjung Priok Jakarta Utara ada. Ada yang membawa senjata tajam, kemudian juga semuanya membawa senjata tajam. Nah ini tadi Jatipulo Palmerah ini yang juga kami sajikan informasinya tadi di awal bahwa sampai mengakibatkan 1 remaja tewas. Nanti bagaimana perkembangannya karena polisi ini berupaya untuk bisa mencari pelaku tersebut. Nanti Pak Trunoyodo juga akan berikan informasi. Tapi sebelumnya kita lihat kembali 24 Maret di Jagakarsa, Jakarta Selatan 15 remaja diamankan. Kemudian perang sarung ya, dan di Cipondoh ini 6 remaja diamankan. Di wilayah Makassar, Jakarta Timur, senjata tajam juga dibawa. Kemudian sampai 17 remaja diamankan pihak kepolisian. Yang bikin sedih itu kan Pak Trubus, ini kan bukan sekali. Tadi sudah dikatakan juga oleh pihak Kabid Humas, kemudian juga tadi ada warga yang bercerita, ini jadi tradisi loh. Setiap tahun loh, bulan Ramadan, kok selalu terjadi terus seperti ini? Iya, kalau catatan sosiologi itu 2017, 2018, 2019 berhentinya di 2020 karena COVID. 2021 baru muncul lagi 2022 dan sekarang 2023. Cuman kualitasnya lebih banyak sekarang, lebih banyak karena kan ini baru 3 hari, 4 hari ini sudah 8 kali terjadi nih kita sebut tabek loh ya. Nah itu kalau dilihat secara sosiologi sebenarnya itu penyebabnya itu karena adanya eclectic affinity dalam sosiologi itu. Artinya karena banyaknya kelonggaran-kelonggaran. Jadi waktu luangnya banyak sehingga mereka itu ketika bertemu langsung kemudian ingin menunjukkan ini eksistensinya. Pak, kelonggaran apa yang dimaksud Pak? Kelonggaran terlalu banyak, kelonggaran apa aja? Karena bulan puasa kan orang kan ini misalnya ASN aja pulangnya dipercepat. Ya kan anak-anak sekolahnya banyak libur, ya kan waktunya tidak banyak. Ini orang tuanya juga mungkin ada yang sibuk ibadah, ada yang sibuk ini nggak sempat mengawasi lagi kan. Dan sekarang ini ada masalah Mbak, namanya era post-truth ya. Era post-truth itu anak-anak itu lebih suka ini bermain dengan medsos. Nah medsos itu dia nonton game, nontonnya itu kemudian ketika sudah merasa menguasai, terus ingin praktek gitu loh. Ketika yang dilihat di game itu kan penuh dengan kekerasan misalnya, itu ingin dipraktekkan. Jadi ini yang menyebabkan tradisinya selalu berubah. Meskipun intinya sama sebenarnya, sama di tempat-tempat yang sebenarnya nggak coba, yaitu tempat yang biasanya masyarakat yang padat. Kayak kan pinggiran-pinggiran dan daerah yang kadang dulu sebutnya slum ya, misalnya Tanah Abang. Hasil penelitian kita itu berkali-kali menunjukkan ya daerah-daerah yang slum itu meskipun juga terjadi di Menteng juga terjadi juga mereka ingin ini, tapi memang intensitasnya lebih di daerah-daerah pinggiran paling banyak gitu. Baik.
Pak Trubus, kalau tadi juga dikatakan Pak Trubus karena banyak kelonggaran. Kalau ASN ini salah satu contohnya adalah jam kerjanya jadi lebih cepat. Nah kalau anak sekolah yang libur lah, yang sekolahnya juga lebih pulang lebih cepat lah. Jadi sebenarnya kalau menurut Pak Trubus nggak perlu sekolah libur di awal bulan Ramadan dan juga seharusnya jam sekolahnya juga normal saja seperti biasa. Seperti itu. Menurut saya itu yang paling bagus. Jadi dikembalikan saja dalam posisi normal saja, tidak perlu ada istilahnya kelonggaran-kelonggaran gitu ya. Artinya kemudian jam sekolah, jam sebagainya itu juga perlu dipangkas-pangkas, nggak perlu gitu. Jadi mereka dibikin sibuk sebagai suasana biasa, bahwa ibadah, iya kita suasana ibadah, tetapi tidak perlu kemudian kita memberi semacam insentif gitu ya, sehingga mereka bisa leluasa melakukan aktivitas di luar. Yang kedua menurut saya memang ini kan semua kebijakan sebenarnya asalnya juga dari pemerintah juga yang ikut menimbrung tumbuhnya ini perilaku-perilaku kekerasan ini gitu. Karena apa? Karena itu tadi ketidakberanian untuk mengambil tindakan tegas, karena sebenarnya kalau mereka yang bawa celurit, bawa golok, bawa itu yang sampai membunuh itu kan dia bawa senjata. Itu kan tidak pernah dikenakan satu pasal khusus, misalnya pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 12 darurat. Itu bisa diterapkan, itu hukumannya sampai 10 tahun. Tapi kan nggak pernah kita gitu. Yang ada kita terapkan adalah karena dia anak, kadang itu undang-undang perlindungan anak. Lah itu yang kemudian bahasanya banyak retroaktif justice gitu. Ini misalnya karena longgar menganggap mereka ya udah orang nggak ada ini kok, nggak ada penindakan yang tegas dari ini. Ya kalau sebenarnya tentu kalau kepolisian sudah memproses panjang itu, tetapi kan ketika masuk di peradilan tahu sendiri ya udah anak-anak, peradilan anak-anak. Itu sih Pak, pelakunya memang anak-anak, tapi kadang-kadang cara berpikir mereka, tindakan kejahatan yang mereka lakukan itu juga nggak kalah dengan orang dewasa. Malah justru mereka lebih heroik, lebih berani. Karena apa? Karena dia ingin menunjukkan aku ini hero gitu loh. Ini hero. Itu kan sudah, karena itu masalah identitas ya, identitas di dalam dirinya. Mungkin dia mengalami krisis, mungkin juga tidak juga mengalami, karena ini lebih banyak saya melihat karena tekanan peer group. Kalau sosiologi itu peer group, jadi kelompok temannya itu ayo ikut. Dulunya anaknya kalem, tenang, enjoy, misalnya anaknya happy. Karena tekanan temennya untuk menunjukkan kejagoannya itu, dia melawan ini gitu, melawan situasi. Baik, Mbak Ana mungkin juga bisa berikan tanggapan mengenai hal ini, adanya tekanan peer group sehingga mengajak orang ataupun mengajak anak remaja yang tadinya diam saja begitu, tapi karena ingin ikut gabung dalam kelompok itu akhirnya melakukan tindakan negatif. Termasuk tadi Mbak Ana juga mungkin punya pandangan mengenai waktu sekolah longgar, pulang lebih cepat, liburnya juga banyak, pengaruh juga kah? Silakan Mbak Ana. Ya baik, terima kasih Pak Trubus, Mbak Putri. Tadi saya juga menyimak gitu ya, saya setuju Pak, ini kalau kita lihat usia anak-anak yang bermasalah atau berhadapan dengan hukum ini perlu kita review ya Pak. Sebenarnya kalau secara psikologis kan, apalagi pandemi kemarin, pengaruh media sosial, internet yang tanpa batas ini membuat perkembangan emosi sosial secara psikologis anak remaja di era sekarang dengan era Pak Trubus mungkin beda sekali gitu ya Mbak Putri. Tapi yang saya ingin tanggapi adalah memang kalau di dalam usia remaja secara psikologis ini identik dengan tadi egosentris yang sangat tinggi, sehingga pengaruh teman sebaya ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan figur dari keluarga. Karena waktu yang dihabiskan oleh anak remaja ini di saat seumur hidup dia, waktu anak-anak mungkin peran orang tua lebih banyak ya. Pulang sekolah masih dituntut orang tua. Tapi pada saat anak remaja ini dia punya kemandirian yang biasa dibantu orang tua sudah tidak lagi. Sehingga dia melakukannya bersama teman sebaya dan lingkungan sosial, yaitu di sekolah. Sehingga pengakuan tadi yang saya sampaikan bahwa pencarian identitas yang paling kuat itu adalah pada saat dia diakui oleh teman sebayanya. Jadi pada saat kalau kita lihat teori strain atau dalam tekanan, kurangnya kemampuan beradaptasi, pengendalian diri, cara dia menyelesaikan masalah, itu sebenarnya sedang berkembang di usia remaja ini. Kalau dia mengalami krisis atau ketidakmampuan untuk menyelesaikan konflik di dalam lingkungan sosialnya, inilah sebenarnya munculnya energi atau tadi ya, karena waktunya banyak, energi untuk melakukan agresivitasnya semakin tinggi. Jadi saya sepakat juga dengan apa yang disampaikan Pak Trubus tadi, bahwa salah satunya pengaruh pandemi ini menjadi satu hal yang membuat kita semua stres, termasuk para remaja juga gitu. Tapi bukan berarti bukan berarti bisa dibenarkan gitu kan. Karena kenakalan remaja ini juga ada beberapa pandangan psikologis, seperti memang ada beberapa anak yang mereka itu memiliki gangguan-gangguan perilaku seperti conduct disorder, atau sulitnya untuk menyelesaikan aturan, oppositional defiant disorder yang memang suka menentang gitu. Dan ini kan pengaruhnya dari kecil. Jadi mungkin bisa jadi kalau tadi disampaikan bahwa apakah ini hanya menengah ke bawah, saya rasa enggak. Karena remaja ini begitu cepat untuk melakukan yang namanya modeling, sehingga pada saat yang tadinya mungkin dia dari keluarga yang tidak ada masalah gitu ya, pada saat pengaruh temannya lebih kuat,
figur sistem sosial di dalam keluarga itu rendah, di sini tuh dia mungkin menunjukkan identitas dia dengan diakui oleh teman sebayanya gitu. Baik. Jadi ini banyak sekali faktornya Mbak Putri. Baik, Pak Trunoyodo, ini kalau ditarik lebih panjang lagi, adakah hubungannya dengan status anak di mata hukum? Bagaimana hukum memandang anak-anak? Apakah memang hukum ini terlalu lunak bagi anak-anak? Sehingga tadi banyak hal mungkin yang tidak bisa diterapkan, yang membuat anak itu juga jadi lebih longgar, akhirnya bawa senjata tajam kemana-mana, berani untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan kriminal. Tapi mungkin nanti Pak Trunoyodo bisa berikan pandangan setelah jeda, kami segera kembali sesaat lagi. Kita akan kembali lagi ke perbincangan. Pak Trunoyodo, ini sebenarnya bagaimana, apakah merupakan salah satu konsekuensi dari hukum yang mungkin terasa begitu permisif, terasa begitu lunak bagi anak. Apalagi kemudian ada metode ataupun juga ada pola penyelesaian secara restoratif justice. Mungkin bisa diberikan pandangannya Pak Trunoyodo. Ya Mbak Putri, kami sampaikan secara hukum positivisme tentu ini menjadi bagian daripada penegakan hukum. Tadi kami sampaikan, masalah ini kan sering dikaitkan dengan perilaku negatif ya, atau menyimpang, dianggap kenakalan remaja dan lain-lain atau anak-anak. Bahkan saat ini sudah bergeser kepada suatu pelanggaran hukum atau yang berujung pada suatu tindak pidana. Apabila pun peristiwa, ini ada 2 peristiwa, ketika orang dewasa dengan relasi kuasa melibatkan anak-anak, itu saja juga akan ikut dalam 2 sistem peradilan, baik sistem peradilan umum maupun juga sistem peradilan anak. Ya, tentu ini menjadi koridor aturan hukum. Namun demikian Bapak Kapolda Metro Jaya menekankan penegakan hukum ini kan merupakan langkah terakhir. Ya, artinya penegakan hukum pun harus dilakukan ketika ini tujuannya adalah tentu ya, proses penegakan hukum adalah kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, dan juga tujuan pada amanat undang-undang kepada kepolisian adalah untuk memelihara dan mewujudkan Kamtibmas. Yang paling utama Polda Metro Jaya bagaimana menyelesaikan persoalan ini dari hulu. Maka dari itu ada program di Polda Metro Jaya. Pada saat ini Pak Kapolda Metro Jaya menekankan terkait dengan polisi RW. Tadi kami sampaikan. Jadi seluruh elemen, tokoh masyarakat, kemudian komponen yang ada, ini bersama-sama. Era sekarang adalah kolaborasi, interprofesi, apapun profesinya. Baik. Termasuk Polda Metro Jaya juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah DKI, kemudian juga dengan Kodam Jaya. Ya, tentu ini bagian menjadi untuk bagaimana problem solver. Karena tadi disampaikan seberapa efektif langkah-langkah kepolisian. Tentu ini tidak akan efektif apabila tidak berkolaborasi dan tidak melibatkan masyarakat. Baik. Yang pertama, tadi disampaikan juga terkait dengan krisis identitas ya, kita ketahui anak-anak dalam rangka mencari jati diri ya, remaja atau para pelajar ini sedang mengalami krisis identitas ya, sebagai bentuk pengalaman untuk nilai-nilai ya, nilai-nilai yang akan mewarnai kepribadiannya. Ini masih terjadi pada anak-anak, dan anak-anak adalah merupakan aset bangsa. Maka ini berlakulah pada sistem perlindungan anak, sistem peradilan anak. Kemudian ada krisis entitas, di mana tidak dapat mengidentifikasi figur yang ideal di lingkungannya. Maka dari itu kami tadi ada polisi RW, datang ke RW, yang kemudian datang melihat, mencatat, kemudian problem solver, kemudian menjadi figur, ataupun orang tuanya, ataupun tokoh masyarakat elemen. Ini yang kita coba tekankan. Kemudian yang terakhir adalah krisis eksistensi. Dalam kegiatan bulan Ramadan, tentunya ini suatu berkah Ramadan. Tentu ini adalah bulan puasa, bulan ibadah. Tentu eksistensi di dalam melakukan ibadah ini perlu adanya saluran, di mana mungkin ada kekosongan, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa dijalin secara kolaboratif. Di polisi RW seperti ada preemptif ya, di Polisian Polda Metro Jaya, ada subuh keliling, ada taraweh keliling, ada melibatkan dai Kamtibmas. Mungkin anak-anak ini bisa dilibatkan oleh orang tuanya untuk santri kilat ataupun mondok. Ya, mungkin di lingkungan masjid masing-masing mendatangkan ustadz. Ini menjadi hal-hal yang positif dalam rangka tadi mencari adanya jati diri, mencari entitas, kemudian eksistensi. Artinya Polda Metro Jaya tetap dalam secara penegakan hukum telah dilakukan. Namun lebih cenderung Bapak Kapolda Metro Jaya memang penegakan hukum suatu kebanggaan bisa mengungkap suatu perkara, tetapi lebih mulia bagaimana mengatasi permasalahan dan mencegah sehingga ini tidak terjadi. Begitu Mbak Putri. Baik Pak Trunoyodo, terima kasih Pak Trunoyodo sudah memberikan informasi kepada kami langkah-langkah yang diambil oleh pihak kepolisian, dan harapan kita bersama semoga tidak ada lagi kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan ini Pak, dan juga sukses dalam melibatkan masyarakat untuk bisa mengantisipasi hal-hal seperti ini. Mbak Ana, mungkin terakhir penutup juga, singkat saja Mbak Ana. Ya baik, kalau kita lihat faktor pemicu tawuran ini kan internal dari remaja itu sendiri, tadi sudah kita bahas semua ya Mbak Putri ya.
Jadi Bapak-Bapak juga ada sudut pandang yang sama dan eksternal faktor ini juga ternyata butuh kolaborasi tadi yang disampaikan sebelumnya tadi, bahwa kolaborasi ini yang saya ingin tekankan kembali lagi adalah sistem terdekat bagi remaja adalah keluarga. Mungkin dari saya ini menjadi reminder kita semua para orang tua bahwa ketika anak remaja ini justru perhatiannya harus lebih ekstra. Artinya orang tua perlu memperhatikan setiap kegiatan anaknya, bisa ngobrol dari hati ke hati dengan anak remaja, kenali siapa saja teman-teman mereka, dan edukasi yang paling penting adalah edukasi bagaimana mereka bisa meregulasi emosi pada saat di bawah tekanan, karena itu krusial sekali. Fondasi awalnya adalah pendidikan dari keluarga. Kalau dari sekolah, dari pihak kepolisian, saya rasa sudah optimal ya. Ini butuh kerjasama kita semua dan semoga Ramadan ini semakin ada kegiatan yang banyak untuk remaja bisa tidak terjerat lagi dalam kegiatan tawuran. Begitu Mbak Putri. Baik, terakhir juga penutup Pak Trubus, singkat Pak. Iya, menurut saya ini mengatasi supaya tidak berulang-ulang terus ya. Ini harus dibuat desain lebih ini lagi ya, lebih mengakar, lebih empiris ke masyarakat. Salah satunya tadi mengenai polisi RW. Tapi saya merasa ini harus terus-menerus dilakukan. Di satu sisi juga dulu ada posko-posko anti tawuran. Itu misalnya itu perlu dibentuk juga di tingkat RT lah misalnya seperti itu. Ini juga satu langkah. Yang lain memang yang perlu dilakukan juga adalah masalah penegakan hukum. Ini yang jadi problem karena selalu anak-anak itu adalah pada tataran melihat bahwa hukum itu dianggap kurang bertaji itu oleh masyarakat. Jadi ini juga menjadi hal yang perlu dilakukan. Tadi saya sebut juga undang-undang darurat sudah ada di situ 10 tahun ancamannya. Misalnya itu harus ditegakkan. Yang lain adalah mengenai titik-titik terjadinya tawuran. Itu kan perlu dilakukan satu grand design misalnya mereka jadikan street boxing atau apa gitu ya dibentuk itu. Nah ini perlu juga daerah-daerah yang selalu tawuran ini sebenarnya daerahnya itu saja, tapi sekarang melebar ke daerah yang mana lagi melebar. Jadi penelitian kita itu menunjukkan seperti itu ada perubahan-perubahan seiring dengan perubahan masyarakat juga. Iya, Pak Trubus terima kasih sudah memberikan pandangan dan juga masukannya. Mbak Ana juga terima kasih sudah memberikan pandangannya juga dan juga berbincang dengan kami mengenai masalah ini. Pak Truno Yudo terima kasih sekali di tengah-tengah kesibukannya juga menyempatkan diri untuk bisa bergabung dalam perbincangan ini Pak. Selamat menjalankan ibadah puasa juga untuk semuanya narasumber, semoga lancar sampai esok-esok. Dan pemirsa kami akan jeda sejenak, saat kami kembali kami juga masih punya kabar-kabar pilihan untuk Anda saat lagi.